Salam sejahtera bagi anak-anak, ibu bapak, saudari dan saudara yang ada di rumah. Semoga anggota GKJ Pangkalan Jati dalam keadaan sehat, sentosa, dan merasa selalu bersuka cita karena perlindungan Tuhan. Jemaat yang terkasih, jika ada yang bertanya, mengapa kamu menjadi pengikut Kristus? Mungkin salah satu jawabannya adalah karena Kristus telah menderita bagi saya untuk membebaskan saya dari kuasa dosa dan maut. Mungkin orang lain akan menjawab, karena di dalam Kristus ada jaminan keselamatan kekal atau hidup kekal. Mungkin ada orang lain juga yang menjawab, karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Alasan-alasan itu tentu saja benar. Dari jawaban-jawaban itu terkesan adanya keindahan, kesukacitaan, keenakan mengikuti Yesus Kristus. Sepertinya mudah bahkan menjadi pengikut Kristus. Namun ternyata menjadi murid Tuhan Yesus itu tidak seenak dan seindah yang digambarkan dengan kata selamat. Ternyata menjadi murid Yesus itu berbahaya. Mengikut Yesus itu sulit dan sangat berisiko. Sepanjang sejarah kekristenan, banyak orang menderita penganiayaan, pengucilan, bahkan menemui ajal karena imannya kepada Tuhan Yesus dan karena mereka benar-benar menghidupi imannya itu. Dalam sejarah gereja di Indonesia misalnya, ada penginjil dan misionaris yang dibunuh karena memberitakan Injil. Ada pengikut Kristus yang setia membela orang-orang yang ditindas oleh para penguasa, juga dibunuh karena tindakan pembelaannya itu. Ada orang-orang Kristen yang hidupnya jujur, tidak mau mencontek atau tidak mau korupsi. Kok malah dijauhi, bahkan dibenci oleh teman-teman atau koleganya. Tuhan Yesus pun menyadari hal ini. Tuhan tahu bahwa para muridnya akan mengalami kesukaran karena menjadi pengikutnya. Pada zaman dulu bila seorang mau belajar, ia harus mengikuti sang guru kemanapun ia pergi. Untuk bisa melihat langsung apa yang diperbuat oleh gurunya. Kalau kita saat ini disebut, istilahnya saat ini magang atau internship. Belajar dengan langsung melihat, mengalami dan melakukan apa yang diperbuat oleh sang guru. Oleh sebab itu para rasul benar-benar mengikuti Tuhan Yesus kemana ia pergi. Mereka dapat melihat, mengalami langsung apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Injil Matius menceritakan bahwa para murid tidak hanya mengikuti sang guru, tetapi juga diutus oleh sang guru untuk pergi ke berbagai tempat memberitakan Injil. Pemberitaan Injil yang dimaksud adalah bukan hanya mewartakan kabar baik saja dengan kata-kata atau khotbah, tetapi dengan perbuatan nyata yang memulihkan dan membebaskan orang-orang yang menderita. Ketika para murid pergi ke kampung-kampung, mereka tidak boleh membawa harta benda. Mereka memberitakan Injil harus dengan kerendahan hati dan bergantung penuh hanya kepada Allah saja. Saudari dan saudara, anak-anak dan ibu bapak, perikop yang kita baca tadi juga menunjukkan ketidakmudahan menjadi murid Tuhan
yang dengan setia melaksanakan perintah Tuhan untuk memberitakan Injil. Sama seperti sang guru yang ditolak dan dibenci, para murid Yesus pun mengalami penolakan dan dibenci, bahkan oleh anggota keluarga terdekat mereka. Sama seperti sang guru yang harus memikul salib, para murid juga harus memikul salib mereka. Yang dimaksud dengan salib di sini adalah konsekuensi menaati dan melakukan perintah Tuhan. Hidup seperti Tuhan Yesus atau menjadi Kristus dengan K kecil. Oleh karena konsekuensi yang berat itu, dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi, dituliskan bahwa 3 kali Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu takut. Jangan takut terhadap mereka yang bertindak jahat, karena tindakan kebenaran pada akhirnya akan disingkapkan dan diakui kebenarannya. Jangan takut terhadap mereka yang berkuasa untuk membunuh tubuh tetapi tidak dapat membunuh jiwa, karena Allah lebih berkuasa daripada mereka itu. Jangan takut menghadapi berbagai kesulitan karena menjadi murid Yesus yang setia memberitakan Injil dalam perkataan dan perbuatan. Sebab Allah yang Maha Kasih akan selalu memelihara para murid. Jika Allah mau memelihara burung pipit yang kecil, Allah juga pasti memelihara para pengikut Yesus yang lebih berharga dari burung-burung pipit itu. Oleh sebab itu, jangan kamu takut. Matius 10 ayat 32 hingga 39 merupakan perkataan Tuhan Yesus yang mendorong para muridnya untuk tetap berani berkomitmen mengikutinya dan melaksanakan misi pemberitaan Injil meskipun apa yang mereka lakukan dapat menimbulkan konflik, bukan hanya kesulitan. Tuhan memang memerintahkan para muridnya untuk menjadi pendamai, membawa damai kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Tetapi ketika Injil diberitakan mengusik kemapanan dan menunjukkan kesalahan yang harus diperbaiki, seringkali ada orang yang tidak suka. Inilah yang dimaksud Tuhan. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Menjadi murid Tuhan Yesus pada akhirnya harus menjadi identitas dan komitmen yang utama dalam kehidupan kita. Ketika kita berkomitmen untuk setia pada Tuhan Yesus, dan mewujudkan kesetiaan kita itu dengan menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak dan teladan Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup. Kita akan selamat. Jemaat yang terkasih, banyak hal dapat membuat kita takut ketika kita berkomitmen untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Mungkin kita takut tidak menjadi populer di sekolah karena murid Tuhan tidak akan mencontek. Mungkin kita takut menjadi miskin karena murid Tuhan tidak akan korupsi, bahkan ia harus memberi bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mungkin kita takut tidak akan naik pangkat. Mungkin kita takut akan dibully karena tidak jarang murid Tuhan dikata-katai. Mungkin kita takut akan disingkirkan dari keluarga, ditolak oleh orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita akan takut kita dapat dipenjara karena menolong orang lain dan menyatakan kebenaran.
Atau untuk kita sekarang ini mungkin kita takut dianggap penakut karena memilih untuk beribadah di rumah sebagai aksi untuk turut serta memutus rantai penyebaran virus corona. Dan banyak ketakutan lainnya. Tuhan Yesus memang tidak menjanjikan kehidupan yang enak-enak saja, yang aman-aman saja bagi para murid-Nya. Namun Tuhan menjanjikan jaminan bahwa Tuhan, Allah kita yang maha kuasa itu, akan tetap menyertai dan memelihara kehidupan kita di dunia ini, dan memberikan kehidupan kekal di sorga. Bersediakah kita berkomitmen untuk mengikuti Tuhan Yesus dan menjadi murid-murid-Nya yang melaksanakan pekabaran Injil dalam kata dan perkataan, dalam kata dan perbuatan? Kiranya Roh Kudus mengaruniakan keberanian dan selalu menuntun kita untuk hidup sebagai murid Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohon keberanian untuk tetap berkomitmen hidup menjadi murid Tuhan Yesus Kristus dengan setia. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin.